permukaan bumi tidaklah rata dan selalu berubah. Contohnya seperti gunung, lembah, palung, dan sebagainya. Pada dasarnya bentuk permukaan bumi sangat dipengaruhi oleh tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi seperti tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang bentuk permukaan bumi saat ini. Di antaranya yaitu: pertama, teori kontraksi. Teori ini dikemukakan oleh James Dana pada tahun 1847 dan Elie de Bauman pada tahun 1852. Menurut teori kontraksi, kerak bumi mengalami pengerutan karena bagian dalamnya mengalami pendinginan sebagai akibat konduksi panas yang mengakibatkan terbentuknya gunung-gunung dan lembah-lembah di permukaan bumi. Teori Laurasia dan Gondwana. Teori ini dikemukakan oleh Edward Swiss pada tahun 1884 dan Frank Taylor pada tahun 1910. Menurut teori Laurasia dan Gondwana, dahulu di permukaan bumi hanya ada dua benua yang berada dekat kutub bumi. Benua tersebut dinamakan Laurensia atau Laurasia yang berada dekat kutub utara dan benua Gondwana yang berada dekat dengan kutub selatan. Kemudian, kedua benua tersebut perlahan bergerak ke arah khatulistiwa dan pecah menjadi beberapa benua seperti yang kita saksikan pada saat ini, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika. Benua Laurasia terbelah menjadi benua Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Sedangkan benua Gondwana terbelah menjadi benua Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Teori yang ketiga adalah teori pengapungan benua atau continental drift. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener pada tahun 1915 dalam bukunya yang berjudul The Origin of Continents and Oceans. Dalam buku tersebut, ia mengajukan sebuah ide tentang teori apungan benua sebagai dasar teori tektonik lempeng. Menurut teori pengapungan benua, benua yang ada saat ini dahulu merupakan satu benua besar yang disebut benua Pangea. Hal itu terjadi pada zaman karbon sekitar kurang lebih 345 juta tahun yang lalu. Kemudian, benua Pangea pecah menjadi dua benua besar, yaitu Laurasia dan Gondwana sekitar 135 juta tahun yang lalu. Laurasia yang saat ini meliputi Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Sedangkan Gondwana meliputi Afrika, Australia, Antartika, dan India. Selama 150 tahun setelah pemisahan ini, Gondwana dan Laurasia terbagi menjadi daratan-daratan yang lebih kecil. Seiring berjalannya waktu, wilayah ini terus bergerak menuju khatulistiwa dan ke bagian barat sehingga terbentuk benua-benua yang ada sekarang. Benua-benua yang terbentuk menyusul terbelahnya Pangea telah bergerak pada permukaan bumi secara terus-menerus sejauh beberapa sentimeter per tahun. Peristiwa ini juga menyebabkan perubahan perbandingan luas antara wilayah daratan dan lautan di bumi. Bukti-bukti teori ini diantaranya adalah adanya kesesuaian antara daratan Amerika Selatan dan Afrika, baik dari segi paleoklimatik, fosil, maupun struktur batuan yang menunjukkan bahwa kedua benua tersebut pernah menjadi satu.